Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy yang merupakan Head of Investment PT Resbaragian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik, Happy New Year. Terima kasih Pak Kiswoyo, selamat tahun baru juga. Hari ini indeks harga saham gabungan tertekan secara dominan Pak Kiswoyo. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6738.110. Apa yang bisa kita cermati Pak Kiswoyo dengan pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini pasca menyentuh ke level tertingginya di 6738.110 Pak? Jadi memang tadi mencoba breaking high karena high IHSG sebelumnya 6754 di tanggal 22 November. Jadi ini tadi sempat mau bikin new high baru tapi gagal. Malah akhirnya drop turun. Jadi menurut saya ini adalah koreksi yang wajar dan sehat. Tadi kelihatan banget Astra International itu Mandiri turun dalam ya. Itu sayang sekali. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Ini koreksi wajar karena kita nanti sebetulnya saya tergolong optimis bahwa bulan ini Januari mungkin IHSG sedang menuju ke arah 7.000. Sehingga wajar kalau misalnya setiap kali ada kenaikan itu ada semacam koreksi sehat. Turun-turun dulu baru naik lebih tinggi karena nggak mungkin naik itu naik garis lurus terus naik tanpa ada koreksi, nggak mungkin. Biasanya pasti ada koreksi dulu, itu hal yang wajar begitu. Jadi memang sampai ada istilah kemarin itu window dressing-nya telat, jadi sudah lewat Desember baru pada naik kan di awal Januari seperti itu. Pak Kiswoyo, dengan sudah menyentuh ke level 6.738 kemudian koreksi sehat tadi Anda katakan, ini termasuk kategori profit taking tidak Pak? Karena kemarin beberapa saham yang bergerak di zona merah di perdagangan hari ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pak Kiswoyo. Kalau dibilang profit taking sebetulnya enggak, karena kalau kita lihat kayak beberapa saham itu masih di bawah ya. Kalau kayak kita lihat BRI itu kan masih belum mencapai level tertingginya kan gitu loh. Kalau kita lihat IHSG sudah mendekat level tertingginya, BRI belum, Astra juga belum, Mandiri juga belum, BNI juga belum, Telkom juga belum. Jadi kalau dibilang profit taking enggak, mungkin nanti kalau misalnya BBRI sudah break new high, memecahkan rekor tertinggi, membuat rekor tertinggi baru lagi. BCA juga lakukan hal yang sama juga, karena BCA itu high-nya itu tahun kemarin di 8250, itu juga masih jauh kan istilahnya. Ya mungkin itu nanti kalau saham-saham blue chip itu sudah di atas level, membuat level tertinggi baru, mungkin baru rawan untuk profit taking. Tapi kalau sekarang dibilang profit taking, saya rasa sebetulnya agak aneh gitu loh, karena ya high-nya mereka aja belum disentuh gitu loh, masih jauh. Jadi sebetulnya enggak, ini memang koreksi sehat lebih tepatnya, saya melihatnya seperti itu. Tadi Anda optimis indeks harga saham gabungan akan menuju ke level 7.000-an. Ini terjadi di Januari ini tidak Pak? Ya harapan kita sih terjadi di Januari ini, karena seperti 7.000 kan level dekat ya. Kalau kita lihat anggap aja level sekarang dari 6.600 ke 7.000 itu hanya 400 poin ya. Kalau mau ngebut itu dalam 1 hari atau 2 hari itu sangat mungkin, karena kita sudah pernah melihat IHSG naik dalam 1 hari 300-400 poin itu hal yang biasa ya. Tapi nggak akan dikebut seperti itu kan, yang mungkin kita bertahap lah gitu kan. Ya kalau mau ngebut bisa aja, tapi saya rasa nggak lah, mungkin akan naik secara bertahap lah seperti itu. Apa yang dipersiapkan Pak Kiswoyo untuk menghadapi momentum ini, terutama di tengah pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Paling tidak untuk jangka pendek untuk esok hari Pak Kiswoyo. Jadi kalau memang kita tahu bahwa IHSG akan mencoba membuat high baru, terus kita sedang lihat IHSG menuju ke arah ke atas, ya setidaknya kita harus membeli saham-saham, fokus kepada saham-saham penggerak IHSG yang bobotnya besar terhadap IHSG. Bobot paling besar itu ada di level pertama, ada di saham BNI dan BCA. Lalu setelah itu di bawahnya ada Telkom, ada Astra, ada Bank Mandiri, ada BBNI. Jadi kita fokus ke 6 saham itu ya. Apalagi tadi Bank Mandiri sempat turun di bawah 7.000, itu menarik banget. Astra International juga sempat turun di bawah level 5.600, itu menarik banget. Itu. Jadi Telkom juga sudah mendekati level 4.000, sudah di bawah level 4.050. Itu juga menarik untuk dibeli. Jadi itu saya bilang, kalau lihat potensinya seperti ini, kalau kita lihat kayak Telkom itu kan harusnya bisa sekarang 4.500 lebih, jadi harusnya ada potensi itu lebih dari 20%. Terus kalau kita lihat kayak Bank Mandiri harusnya sekarang 7.500, ya minimal jelek-jeleknya 10% itu lebih lah gitu untuk 6 saham ini. Jadi saya lihat ini range-nya cukup menarik. Ya seperti kita tahu kemarin BBNI ya membuat IHSG naik cukup tinggi karena BBNI sempat menyentuh level 7.000 lebih. Yang ditargetkan mungkin orang-orang bilang teknikal itu akan ke arah 7.200, tapi hari ini atret mundur dulu kan, koreksi sehat gitu. Jadi menarik sebetulnya kalau sampai ada koreksi dalam seperti hari ini untuk BRI dan Astra seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, ketika sesi pertama dibuka di esok hari, bagaimana Anda
melihat atau mungkin juga memberikan advice atau saran kepada para investor begitu? Apakah sudah direkomendasikan untuk langsung buy atau buy on weakness untuk saham-saham big cap yang Anda sebutkan tadi yang sudah koreksi dalam di perdagangan hari ini? Kalau untuk saham big cap-nya, kalau Mandiri sama Astra itu sudah layak untuk langsung buy karena itu sudah rendah. Telkom juga. Terus kalau kita lihat untuk BBNI sebetulnya sudah agak tinggi ya. BBNI karena sudah kemarin sudah naik cukup tinggi. Itu mungkin kalau BBNI harus buy on weakness. Terus kalau BBCA itu saya lihat BBCA juga ini masih harus buy on weakness. Tunggu ada koreksi lagi. BBRI-nya, kalau BBRI saya lihat itu berarti ya BBRI juga buy on weakness juga, karena yang bisa langsung beli berarti adalah Telkom, Astra International sama Mandiri sih. Betul. Baik, bisa dijelaskan lebih detail lagi tidak Pak untuk masing-masing sahamnya termasuk level entry yang direkomendasikan? Kalau Bank Mandiri ini di bawah 7.000 sebetulnya sangat aman gitu. Terus kalau kita bicara Telkom itu sebetulnya di bawah 4.030 ya. Atau di bawah 4.050 itu sudah boleh masuk. Tutupnya memang agak naik nih sekarang. Terus tadi kita bicara Astra ya. Astra itu sebetulnya di bawah 5.600 itu udah murah. Sekarang dia tutupnya masih di bawah, di 5.575. Terus tadi kalau kita bicara BBRI itu harusnya sih di bawah 4.150. Jadi sekarang 4.210 masih bilang tunggu buy on weakness. Terus kalau kita bicara BBNI ya, BBNI itu kan saran saya sih sebetulnya masuknya itu adalah di bawah level 6.500. Jadi buy on weakness atau di bawah 6.800 ya. Kalau 6.500 susah, mungkin di bawah 6.800. Masih harus menunggu koreksi dulu. BBCA juga itu harus belinya mungkin di area sekitar 7.300, di bawah 7.300. Jadi yang masih bisa dibeli untuk besok pagi langsung ya model kayak Telkom, Astra sama Bank Mandiri sih, seperti itu. Baik, ketika sesi pertama esok hari dibuka ini sudah bisa langsung ambil posisi begitu ya Pak? Iya, betul. Dengan target price masing-masing saham ini Pak Kiswoyo? Ini untuk kapan? Untuk sampai akhir Januari atau sampai akhir tahun? Kalau sampai akhir tahun masih jauh ya sebetulnya. Kalau kita paling tidak jangka pendek Pak, untuk esok hari terlebih dahulu Pak Kiswoyo. Untuk besok ya. Saya tuh biasanya target nggak harian, biasanya setahun ya. Karena saya pakai target itu harga wajar fundamental ya. Jadi mungkin harus setahun ya, biasanya sampai akhir tahun sih biasanya gitu. Kalau kita lihat setahun ya, itu saya ada beberapa datanya itu berarti, Jadi yang target ini saya sebetulnya harga wajar. Jadi maksudnya harga wajar itu pakai fundamental. Itu berarti kalau kayak misalnya BRI itu antara 5.000 sampai 5.500 di akhir tahun. Terus kalau BCA itu bisa di atas 8.600. Untuk Telkom antara 4.500 sampai 5.000. Terus untuk Astra International antara 7.000 sampai 7.500. Mandiri antara 8.000 sampai 8.200. BBNI itu antara sekitar di atas 7.000. Mungkin akhir tahun ini berarti targetnya sekitar 8.000 sampai 8.600 seperti itu. Jadi karena ini harga wajar fundamental jadi sampai akhir tahun ini. Gitu. Pak Kiswoyo, dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan, beberapa penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, kita akan coba sapa Bapak Dedi di Jakarta ini. Untuk saham Astra International, Pak Kiswoyo sudah ambil posisi di 5140 Pak. Apakah masih bisa di hold atau di take profit? Tadi Anda katakan bisa potensinya ke 6.000 ini. Pak Dedi sudah ambil posisi 5140. Penutupan hari ini di 5.575. Melemah di 3,46%. Tapi posisinya masih untung ini, masih cuan. Udah untung. Ya, 56, 5140 di hold saja Pak, bersabar untuk ke 56 terlebih dahulu. Di hold aja, itu berarti saya akui selamat Pak, itu Bapak bisa dapat harga masuk yang bagus. 51 itu mungkin udah nyimpen cukup lama ya, mungkin tahun kemarin belinya. Itu kalau nyimpen tahun ini itu saya bilang bisa sampai area 7.000 Pak. Jadi Bapak simpan aja, karena itu angka 51 kayaknya sudah tidak ada lagi di tahun ini. Jadi kalau misalnya tahun ini tidak ada pengetatan ekonomi lagi seperti lockdown lagi, harusnya si angka 51 itu sudah nggak ada lagi sih. Mungkin ini bisa minimal harusnya target ke arah 6.500-an itu untuk tahun ini untuk Astra International. Jadi tahan aja Pak, sayang itu. Gitu. Baik, 6.500-an itu target sampai dengan akhir tahun, begitu tadi Pak Kiswoyo? Yes, betul. Minimal bisa lewat itu sih.
gitu. Baik, kita tidak tahu posisi dari Pak Dedi ini, target dari investasinya ini kapan untuk Astra International. Apakah ini sampai dengan pertengahan tahun atau lebih ke arah untuk jangka pendek saja begitu. Tapi dengan koreksi dalam hari ini masih belum mengkhawatirkan begitu Pak untuk memaksimalkan profit dari Pak Dedi di Jakarta. Karena level supportnya itu ada di level 5.500 Pak. Ada level support kuat di level 5.500 untuk Astra International sih Pak, begitu. Baik, Pak Dedi di Jakarta, Astra International posisinya di 5140. Apakah bisa di hold atau take profit? Tadi juga direkomendasikan untuk di hold saja karena posisinya di 5.500-an dan ada potensi untuk menembus di atas level 6.000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak